Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya. Hari ini kita bertemu lagi di channel kesayangan kita, yaitu Science Class. Tentu saja bersama Ibu Rai. Kita lanjutkan materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang mikroskop. Apakah anak-anak tahu apa itu mikroskop? Nah, pengertian mikroskop. Mikroskop tersebut merupakan alat yang dirancang agar kita bisa menggunakan atau meneliti benda-benda yang berukuran sangat kecil atau yang tidak mampu dilihat oleh mata kita. Jadi, mikroskop tersebut adalah alat bantu untuk melihat benda-benda kecil, ya. Nah, mari kita mengenal jenis-jenis mikroskop. Jadi, jenis yang pertama adalah mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya merupakan mikroskop yang menggunakan sinar atau sumber cahaya dari matahari atau dari lampu atau listrik, ya. Kemudian, mikroskop cahaya itu memiliki pembesaran hingga 1000 kali. Jadi di zoom, atau kalau bahasa kerennya kalau tidak tahu pembesaran, di zoom, ya. Di zoom 1000 kali. Jadi yang kecil, benda kecil tersebut di zoom, dilihat, kemudian dia bisa terlihat oleh mata karena ada pembesaran hingga 1000 kali untuk mikroskop cahaya. Lanjut, untuk mikroskop stereo bentuknya seperti ini. Biasanya mikroskop stereo ini digunakan untuk benda yang berukuran relatif lebih besar daripada tadi benda yang diamati di mikroskop cahaya. Bendanya tersebut selingkaran ini, bendanya, ya, lebih besar dari benda yang digunakan atau yang diteliti di mikroskop cahaya. Kemudian pembesarannya itu 7 hingga 30 kali, digunakan untuk mengamati bentuk koloni bakteri atau jamur. Jadi hanya sekedar melihat bentuk koloni. Kemudian untuk mikroskop selanjutnya ada yang disebut dengan mikroskop elektron. Mikroskop elektron itu biasanya pembesarannya lebih besar hingga 2 juta kali, ya, lebih besar. Jadi kalau untuk melihat benda yang kecil dan bisa melihat jelas, itu bisa menggunakan mikroskop elektron. Mengontrol pencahayaan itu dari gelombang elektrostatik dan elektromagnetik. Jadi yang digunakan untuk pencahayaan di sana adalah gelombang elektro, ya, baik statik maupun magnetik. Kemudian yang ini, mikroskop ini bentuknya seperti ini, ya. Itu disebut dengan mikroskop UV atau ultraviolet. Nah, dari namanya mikroskop ini sebenarnya variasi dari mikroskop cahaya. Itu sinar yang digunakan adalah sinar ultraviolet. Kemudian bentuknya seperti ini, ya. Ini disebut dengan mikroskop Fender. Fungsi dari mikroskop ini adalah untuk mendeteksi benda asing atau antigen seperti bakteri atau virus di dalam jaringan. Oke, kita lanjutkan ke mikroskop selanjutnya, yaitu mikroskop medan gelap. Mikroskop medan gelap ini digunakan untuk mengamati bakteri hidup yang tipis dan hampir tidak terlihat oleh
mikroskop biasa atau mikroskop cahaya ya. Kemudian ini adalah mikroskop fase kontras ya, dimana mikroskop ini digunakan untuk mengamati benda dengan detail atau teliti dari struktur internal dari benda hidup tanpa pewarnaan. Jadi kalau yang lainnya itu menggunakan pewarnaan sehingga terlihat lebih jelas, tetapi dengan mikroskop fase kontras ini tidak perlu adanya pewarnaan, jadi sudah terlihat gitu ya. Kemudian Ibu akan berikan satu contoh perbedaan hasil gambar dari mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Nah, ini merupakan ini gambarnya sama ya, merupakan sel darah merah. Perbedaannya adalah yang di sebelah sini merupakan hasil gambar dari mikroskop cahaya dengan pembesaran 1000 kali ya. Kemudian sedangkan gambar yang di sebelah di sini adalah hasil dari mikroskop elektron dengan pembesaran 250.000 kali. Jadi bisa dilihat perbedaan. Kalau menggunakan mikroskop elektron ini terlihat sangat jelas ya. Kalau menggunakan mikroskop cahaya ini masih hanya terlihat gambar seperti ini. Kalau menggunakan elektron sudah terlihat bentuknya seperti apa gitu ya. Jadi pembesarannya 250 lebih besar daripada mikroskop cahaya. Ini salah satu contoh dari perbedaan hasil gambar ya. Mikroskop yang sering digunakan di instansi-instansi umum seperti sekolah itu adalah mikroskop cahaya seperti pada gambar ini atau gambar yang pertama tadi ya. Nah, yang kita gunakan sekarang adalah mikroskop cahaya. Yang kita dalami untuk pembelajaran mengetahui bagian-bagian mikroskop dan fungsinya itu adalah mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya itu memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada lensa okuler. Lensa okuler yang akan nanti dekat mata ya. Kemudian ada tabung, ada skrup pengarah kasar, ada skrup pengarah halus. Kemudian di sini ada revolver pemegang lensa, ada lensa objektif. Biasanya ada 3 atau 4 lensa dengan pembesaran masing-masing bisa 5 kali, 10 kali, 100 kali, 40 kali. Nah, tergantung dari lensa yang digunakan. Kemudian di sini ada pegangan atau lengannya. Kemudian di sini ada pegangan sedia atau penjepit. Di sini ada meja benda. Kemudian di bawahnya ada kondensor, ada diafragma, kemudian ada sendi inklinasi, ada cermin dan kaki mikroskop. Nah, itu bagian-bagian dari mikroskop cahaya. Jadi, tugas pertama anak-anak itu adalah mencari fungsi dari bagian-bagian yang telah Ibu sebutkan tadi, khusus pada mikroskop cahaya. Ya, silakan ditulis di buku catatan atau buku latihan. Kemudian, untuk sekilas info, kemarin Ibu lupa menyampaikan bahwa dalam klasifikasi makhluk hidup itu terdapat ada yang dinamakan kunci determinasi. Nah, kunci determinasi ini digunakan untuk
mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri. Jadi nanti Ibu kasih tugas untuk anak-anak mengenai kunci determinasi. Sebelumnya, anak-anak perhatikan cara membuat kunci determinasi. Yang pertama, itu langkah pertama adalah dengan membuat kunci dikotom atau berlawanan. Hal ini akan membuat satu bagian bisa diterima sementara yang lainnya akan ditolak. Yang kedua, ciri-ciri yang akan dimasukkan harus dilakukan pengamatan terlebih dahulu. Jadi tidak boleh sembarangan anak-anak memasukkan ciri-ciri. Kemudian yang ketiga, deskripsi karakter haruslah menggunakan istilah umum sehingga bisa dimengerti oleh semua orang. Kemudian harus menggunakan kalimat yang dibuat sesingkat mungkin agar mudah untuk dimengerti. Kemudian harus memberikan nomor atau nomor untuk setiap kuplet ya. Kemudian kata pertama yang berasal dari setiap pernyataan di dalam satu kuplet haruslah identik. Yang dimaksud dengan kunci dikotom itu Ibu contohkan seperti ini ya. Di kunci dikotom itu berlawanan. Seperti contoh ini. Berspora dan tidak berspora. Yang di bawahnya tidak berspora. Kalau yang ini berbatang jelas, ini tidak berbatang jelas. Berlawanan, pernyataan yang berlawanan, semua harus berlawanan ya, dan diberi penomboran. Sepertinya tidak terlihat, ini penomboran yang di pojok itu 1A dan ini 1B. Kemudian yang kedua 2A 2B, yang di bawahnya 3A 3B, 4A 4A, 4B, kemudian 5A, 5B. Semua berlawanan, A dan B-nya berlawanan. Ya. Oke, Ibu ulangi sekali lagi. Tugas yang pertama adalah cari fungsi dari bagian mikroskop cahaya. Yang kedua, mencari contoh dari kunci determinasi. Dan yang ketiga, mencari kunci determinasi dari tumbuhan 1. Suplir 2. Lumut 3. Jagung 4. Kedelai 5. Terung atau terong, dan yang terakhir adalah tumbuhan melinjo. Ya, silahkan dicari di rumah kunci determinasi dari tumbuhan yang Ibu sebutkan. Untuk hari ini kita cukupkan saja sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan di pelajaran IPA di channel kesayangan kita, Science Class. Jangan lupa di-subscribe karena subscribe itu gratis. Kemudian tekan tombol lonceng apabila anak-anak tidak ingin kelewatan video-video menarik dari Science Class. Kemudian jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa minggu depan.